saya Binti Susyotang. Kami akan membuat tugas kimia tentang percobaan laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. Laju reaksi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Tujuan dari percobaan berikut adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Percobaan yang pertama adalah tentang konsentrasi. Alat dan bahan yang diperlukannya itu soda kue, cuka, 3 balon, 3 botol minum, dan sendok. Cara pembuatannya itu: 1. Tuang cuka ke dalam botol dalam jumlah yang sama. 2. Balon pertama isilah dengan setengah sendok soda kue. Balon kedua 1 sendok soda kue. Dan yang ketiga 2 sendok soda kue. Yang ketiga, tempelkan balon pada botol. Keempat, angkat balon. Kelima, tunggu selama 1 menit. Dan keenam, amati reaksi yang terjadi. Percobaan yang kedua adalah tentang luas permukaan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1 CDR, 2 wadah, 3 sendok. Cara pembuatannya yaitu: 1. Tuang air ke dalam wadah dengan banyak atau volume yang sama. 2. Siapkan 1 tablet CDR yang telah dibagi menjadi 4 bagian, 1 CDR yang telah dihaluskan, dan 1 CDR yang utuh. 3. Masukkan secara bersamaan.
Yang ketiga yaitu percobaan tentang katalis. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Cuka, 2. Wadah, 3. Pemutih, 4. Sendok ukur, 5. Paperclip. Cara pembuatannya yaitu tuang air cuka pada gelas yang pertama dan yang kedua. 2. Tuangkan pemutih pada gelas kedua sebanyak air yang dimasukkan pada gelas sebelumnya. 3. Masukkan 2 paperclip pada masing-masing gelas secara bersamaan. 5. Tunggu selama 5 menit. Cairan pemutih pada pakaian ini mengandung senyawa natrium hipoklorit atau NaOCl.
Yang keempat yaitu percobaan tentang suhu. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Air panas dan air dingin, 2. Sendok makan, 3. Gula. Cara pembuatannya yaitu masukkan gula ke dalam gelas yang berisi air dingin dan gelas yang berisi air panas dengan takaran yang sama. Lalu aduk. Kesimpulan dari percobaan pertama adalah, dari praktikum yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa asam cuka CH3COOH dan soda kue NaCO3 direaksikan maka akan menghasilkan gelembung yang menyebabkan terbentuknya gas karbon dioksida CO2. Gas inilah yang nantinya akan menyebabkan balon akan mengembang tanpa ditiup. Dalam reaksi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Pada percobaan ini, balon akan lebih besar jika diberi soda kue yang banyak. Kesimpulan kedua, dari percobaan ini dapat kita lihat bahwa tablet yang dihaluskan akan lebih cepat tercampur dengan air. Dan yang kedua tercepat adalah tablet yang dibagi menjadi 4 bagian. Dan terakhir adalah tablet yang utuh. Itu disebabkan karena tablet yang dihaluskan memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada tablet yang lain. Percobaan yang ketiga, dari percobaan berikut dapat diketahui bahwa gelas yang memiliki pemutih lebih cepat bereaksi dibandingkan gelas yang hanya berisi cuka karena pemutih memiliki sifat sebagai katalisator pada cuka yang bersifat korosif, yang menyebabkan keropos pada benda-benda yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Asam cuka juga membantu proses oksidasi sehingga besi mudah berkarat. Percobaan keempat, bila semakin tinggi suhu pada yang direaksikan, maka laju reaksinya akan menjadi semakin cepat. Dan yang kita dapat dari percobaan berikut adalah air panas lebih cepat melarutkan dibanding air dingin. Itu disebabkan karena jika suatu zat bereaksi dengan suhu yang tinggi, maka molekulnya akan lebih cepat bergerak dan arah geraknya juga tidak beraturan, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin besar, di mana tumbukan itulah yang menyebabkan terjadinya reaksi.